Feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Kebenaran firman-Mu memberitakan Injil kepada orang-orang Tuhan, untuk mereka semakin diteguhkan di dalam iman Tuhan. Mereka yang percaya biarlah semakin teguh berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mulai dari worship leader, singers, bahkan pemain musik, pemain tamburi. Kami tolak semua roh-roh jahat yang ada di udara Tuhan. Kami nyatakan bahwa kuasa-Mu lebih besar dari segala kuasa yang ada di dalam dunia ini. Dan Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, pada saat ini Tuhan, ketika kami melayani Engkau, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.
Matius pasal 1 ayat 22 sampai ayat 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, untuk mendapatkan kalimat yang telah ditulis oleh Matius dan dia sampaikan kepada saya dan saudara bahwa menggenapi nubuatan Yesaya, dan ternyata hanya Nabi Yesaya, sekali lagi, dan ternyata hanya Nabi Yesaya yang dipercayakan oleh Allah bahwa anak darah itu, terjemahan lama, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan orang akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Takuti Allah, saudara-saudara. 2000 tahun dia sudah lahir. Tetapi bagaimana cara kita menyikapi bahwa Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu, rambutnya putih, bajunya putih metah, bersih dan sangat kemilau-milauan karena cahaya kemuliaan Allah. Berarti sikap kita tidak lagi kepada bayi ini, tetapi bagaimana cara saya dan saudara mempersiapkan dirimu. Memang ini masa-masa sukar, masa-masa sulit bagi saya dan saudara. Tetapi yang Allah inginkan sekarang ini, apa yang saudara harus sikapi. Materai pertama sudah dibuka, yaitu penginjilan. Banyak orang yang mati syahid hanya karena nama Yesus ini. Mereka harus ditolak, mereka harus dibunuh, mereka harus dibakar, mereka harus digergaji. Tapi penginjilan itu jalan terus, saudara-saudara. Tuhan berkata, nanti seluruh dunia, sampai ke pelosok-pelosok ke daerah. Karena orang-orang pilihannya, maka waktu ini dipercepat. Kalau bukan karena pilihan Allah, saudara-saudara, apakah saya dan saudara akan sanggup ketika saya dan saudara diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Ketika saya melihat terjadi banjir bandang, banjir yang meluluhlantakan di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, 90 desa, porak-poranda, rusak. Allah tidak pilih-pilih. Mau rumah Allah, mau rumah Tuhan, mau rumah pemerintah, mau sekolah, semua rata. Buka mata saudara. Buka mata saudara. Ketika perang itu telah dibuka meterai itu, tingkat intensitasnya ini akan semakin memuncak, akan semakin naik. Mau bayi-bayi, mau lansia, mau orang yang sedang mengandung, yang sedang melahirkan, semua itu harus mati. Yesus berkata di dalam kitab Yesaya, akulah yang telah menciptakan senjata itu. Aku juga yang menciptakan senjata pemusnah. Mau nuklir, rudal. Allah juga yang membuat pemusnahnya.
Tetapi kalau perang itu terjadi, itu bukan dari Allah. Karena apa? Bayi-bayi yang tidak berdosa, lansia-lansia yang tidak berdosa, semua mati. Gereja itu dibom, gereja itu dihancurkan. Sama dengan yang terjadi di Sumatera. Karena gempa dan banjir bandang memporak-porandakan. Tidak usah jauh-jauh di kota Palu. Ya, 2018 terjadi likuifaksi, tanah terbelah, pencairan tanah. Saya dengar ada beberapa desa di Sumatera yang hilang karena banjir yang dahsyat ini. Saudara-saudara, perhatikan dunia sekarang ini. Bahwa kita bukan melihat bayi Yesus saja, tapi kita sudah jadi dewasa. Banyak hal yang bisa saudara buat untuk membangkitkan, untuk membangun, untuk memberikan pertumbuhan. Waktunya sudah sangat singkat. Kuda hitam, yaitu kelaparan. Kuda hijau kuning, yaitu sakit penyakit. Hasilnya adalah kelabu. Yang menyebabkan COVID-19 kemarin selama 3 tahun. Mulai dari hal ini saudara, terjadi rentetan-rentetan yang terjadi. Mau cari pekerjaan sudah sangat sulit. Karena pada saat itu orang harus bekerja dari rumah. Orang mau berusaha membanting tulang. Orang mau berusaha untuk berupaya dan bekerja keras. Membanting tulang. Bangun pagi-pagi. Pulang tengah malam untuk bekerja. Begitu sangat sulit dan sangat sukar. Saudara-saudara, kita lihat Yesaya pasal yang ke-8. Ayat 14. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan banyak di antara mereka akan tersandung, jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Saudara-saudara, tidak percaya kepada Yesus Kristus, saudara akan tersandung. Tidak menerima Yesus Kristus, maka batu itu akan menimpa saya dan saudara. Tidak mempercayai kuasa Roh Kudus, karena Maria mengandung dari Roh Kudus. Ini bukan akal yang akan menerima, ini pekerjaan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang akan membuka mata rohani saudara, pikiran saudara. Baru saudara akan percaya bahwa Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Saudara-saudara, Yesus berkata, kita tidak akan ditinggalkan yatim piatu. Tapi ada seorang penolong yang akan memimpin saya dan saudara. Materai kelima, mati syahid. Jangan katakan Yesus datang untuk membawa damai. Justru Yesus datang akan memisahkan suami dan istri, suami istri dan anak-anak. Orang tua akan menyerahkan anaknya, anak-anak akan menyerahkan orang tuanya. Musuh orang adalah seisi rumahnya. Tetapi kalau kita akan kehilangan nyawa sekarang ini juga, maka saudara akan mendapatkan
nyawa saudara dan hidup kekal. Tetapi kalau saudara manja, hanya mau menyayang diri saudara sendiri, hanya mau memuaskan keinginan saya dan saudara, dan takut akan kehilangan karena Kristus. Sadar saudara-saudara, kalau karena saudara sayang terhadap diri saudara, saudara takut kehilangan nyawa saudara hanya karena pekerjaan Kristus. Sadar saudara, saudara akan kehilangan nyawamu sekarang ini juga. Tetapi kalau sekarang ini saudara giat dengan pekerjaan Tuhan, sebab kedatangan Tuhan sudah semakin dekat, Tuhan akan bela saya dan saudara. Saya tidak mempersiapkan diri untuk bisa datang di Doda ini. Masih di kota Palu, mobil saya sudah mati di depan toko Hero. Ketika didorong hidup dibawa ke bengkel, aki sudah mati. Tidak pernah kami merencanakan. Tuhan berkata, jangan pikir pembelaanmu, tetapi jalani dulu. Ada dulu di dalam pekerjaan Tuhan. Nanti Tuhan bela. Haleluya. Mengenai Immanuel ini, saudara-saudara, berbicara Immanuel, Allah beserta kita, itu bukan ditujukan kepada saudara. Itu ditujukan kepada Yesus Kristus. Immanuel itu akan disebut namanya Yesus sebagai juru selamat. Berarti kalau saudara mau Allah beserta dengan saya atau saudara, percaya dulu kepada Yesus. Karena Immanuel itu adalah nama Yesus Kristus. Kalau bicara Immanuel, berarti firman yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Dan barang siapa percaya kepada Yesus Kristus, dia akan menjadi anak-anak Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Dan saudara harus tahu bahwa Immanuel itu Alfa dan Omega. Dari kekal sampai kepada kekal. Matius pasal 1. Ayat 20-21. Matius 1, 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya di dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Masih di dalam kandungan, Maria sudah harus meninggal, sudah harus mendengar kalimat yang dikatakan oleh Allah melalui malaikat ini. Ada sesuatu di pundaknya Yesus. Ada tugas berat di pundak Yesus. Dia masih bayi, dia masih di dalam kandungan. Tetapi beban itu adalah untuk keselamatan orang yang berdosa.
Tuhan utus, kami akan pergi untuk melayani Tuhan. Memberikan bingkisan Natal buat Bapak dan Ibu Gembala setempat, Gembala GPDI Parakletos. Sungguh jauh di sana dan jauh di mata, namun kau dekat di hatiku. Ucapkan selamat hari Natal, salam sejahtera dan damai Kristus bagimu. Bapa, inilah kami umat-umat-Mu, datang memuji menyembah Engkau, dan kami yakin dan percaya di dalam ibadah ada kuasa. Dan kami malam ini menerima berkat yang luar biasa kehidupan kami. Yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, dan yang berkekurangan diberikan kecukupan dalam kehidupan mereka. Mereka dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Bahkan kami semua tamu undangan yang sudah hadir malam hari ini, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga. Mari kita jaga toleransi ini. Dan terus kita berbuat baik kepada siapapun. Saya menyampaikan kepada hamba-hamba Tuhan, jangan pernah lelah untuk menyampaikan firman Tuhan. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kalian malam ini dengan sukacita. Tentunya dalam perayaan Natal ini kami cukup bangga dengan kehadiran kita sekalian. Cukup luar biasa, dan saya masih ingat pada sambutan Natal Desember 2024, saya teringat dengan salah satu mahasiswa yang berumur 60 lebih pada waktu itu. Ternyata hidup ini juga adalah singkat. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah berkunjung di tempat kami di wilayah ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Akhirnya Immanuel. Terima kasih. Tanggal 10 itu di GPDI Haleluya Hanggira. Tanggal 10 di GPDI Haleluya Hanggira jam 6. Tanggal 11 di GPDI Mahanaim Rompo. Jamnya yang sama, jam 6. Puji Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar GPDI Maranatha Palu yang sudah berkunjung di wilayah Behoa, secara khusus di Desa Doda, telah datang dalam pelayanan pada malam hari ini. Kami tidak bisa membalas Bapak Ibu, tapi kami selalu berdoa kiranya berkat Tuhan selalu dilimpahkan di dalam pelayanan di manapun pergi dan berada dalam melayani Tuhan. Dan ada lima door prize yang disiapkan oleh jemaat Tuhan. Dan siapa yang bisa menjawab pertanyaan saya, maka dia segera maju ke depan dengan cepat. Siapa duluan maju dengan cepat, dia akan mendapatkan door prize. Di luar gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan, ini berlaku untuk jemaat. Karena sekarang musim Android, HP canggih, maka seringkali Alkitab sudah dilupakan. Alkitab kurang tersimpan di lemari, ya. Maka siapa yang hadir malam hari ini membawa Alkitab, cepat maju ke depan, baca itu Matius 1 ayat 23. Matius pasal 1 ayatnya yang ke-21 hingga 23. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Terima kasih, puji Tuhan. Silakan yang bertanggung jawab. Ya, inilah bentuk door prize dari jemaat. Selanjutnya yang kedua,
Bukan karena Bapak Gembala bilang tadi di sini ada orang yang tertua, memang kami kemana-mana, kami harus tanya, siapa yang umurnya paling banyak malam hari ini? Umurnya paling banyak 84, tapi memang masih ada di belakang 84. Dia so lupa, oh berarti Bapak, silakan Pak Gembala, 84 tahun ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ada ayat pokok yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang melayani firman Tuhan malam hari ini. Boleh sebutkan, ini berlaku untuk hamba-hamba Tuhan juga. Yang pertama terdapat di Matius 1 ayat 12, ayat 22 dan 23. Yesaya 8 ayat 13. Ya, silakan, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Tadi Bapak Pendeta yang diundang melayani, siapa yang tahu? Dia punya nama lengkap, maju ke depan. Pendeta Denny Banggona. Dapat door prize. Masih ada? Masih ada? Oh, masih ada 2 ya. Ya, masih ada 2. Ada jemaat yang paling tua di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Ya, ini pendeta semua tahu. Sebutkan materai pertama dari kitab Wahyu yang sudah disampaikan tadi. Materai pertama kuda putih penginjilan. Hadiah Pak Gembala, hadiah ya. Memang ya ex GPDI Kota Palu, Jalan Gajah Mada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kesukaan tersendiri untuk saya sendiri selalu hadir dalam lintas denominasi gereja begini. Karena saya menikmati gambaran kesatuan anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan Allah. Ya, yang tidak dipengaruhi oleh label dan merek gereja. Kita satu sebagai anak-anak Allah, sebagai ahli waris kerajaan Allah. Maka patokan kita itu, jangan sikap perilaku kita dalam kebersamaan justru disekat-sekat oleh godaan sehingga kita menjadi serupa dengan dunia yang suka sekat-sekat ini manusia. Ya, kita umat Allah menyatu. Gereja bagi saya cara Tuhan menghadirkan karunia-karunia untuk dikembangkan secara khusus oleh GPDI, oleh gereja-gereja lain, Bala Keselamatan, GSJA, Gereja Kristen Sulawesi Tengah dan lain-lain. Tapi untuk satu saja, kemuliaan bagi Kepala Gereja Yesus Kristus. Ya, mari kita berdoa. Kami bersuka cita menikmati kekeluargaan, persaudaraan yang Tuhan jadikan bagi kami. Karena itulah Engkau menganugerahkan firman menjadi manusia, supaya kami dipulihkan dari noda dosa, dikembalikan menjadi keluarga Allah, anak-anak Allah, mewarisi kerajaan mulia yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih karena firman Tuhan selalu hadir menjadi kebenaran untuk mendasari perjalanan hidup kami, menjadi pedoman supaya kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, menjadi terang supaya kegelapan dunia tidak menguasai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang kami renungkan malam ini sungguh-sungguh luar biasa. Biarlah kemuliaan Tuhan nyata di dalamnya, sukacita dan damai sejahtera yang Engkau janjikan menjadi milik kami semua yang melakukannya dengan taat dan setia. Terima kasih untuk Langit malam penuh bintang, suara lonceng berdentang, kidung Natal penuh syukur.